Cuma masalahnya dia sudah kere, baru dia ketemu Yesus. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini, jangan kere dulu, baru kita ketemu Yesus. Oke, hari ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul I'm Holy, saya kudus. Ini adalah rancangan terbaik yang Bapak kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa alasan manusia jatuh, alasan manusia lemah, alasan manusia menderita, alasan manusia mengalami sakit penyakit, alasan manusia mengalami kekurangan, alasan manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena dosa. Dosalah yang menyebabkan kutuk itu ada, dosalah yang menyebabkan penderitaan itu ada. Dan kabar buruknya adalah gak bisa ya. Oke, next, tolong dibantu. Dan kabar buruknya adalah Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, semua orang berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Bapa. Bukan kita yang berbuat dosa, tetapi Adamlah yang berbuat dosa, yang menjadikan kita orang berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang apa? Berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Akibatnya manusia kita ngalami konsekuensi dari dosa, yaitu kutuklah, penderitaanlah, kesusahanlah, kemiskinanlah, sakit penyakit. Kenapa? Itu akibat dari dosa. Tetapi kabar baik adalah begini. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah, bukan karena begitu besar dosa, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Bapa yang besar di dalam kehidupan kita, akibatnya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Konsekuensi dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena kenapa? Karena kasih Allah bagi kita, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, menyelesaikan semua masalah dosa kita. Katakan amin. Dengan kata lain, Tuhan tidak melihat saudara dan saya lagi karena percaya kepada Yesus. Tuhan tidak melihat kita sebagai orang berdosa lagi. Kenapa? Karena darahnya telah menebus, telah menghapus semua dosa kita. Percaya, katakan amin. Roma 8 ayat 34 dikatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Bapa dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus Yesus datang di dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Yesus datang ke dunia menjadi dosa buat saudara dan saya. Dan apa yang terjadi? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus yang menjadi daging telah dihukum. Dosa dihukum di dalam tubuh Yesus. Supaya apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi dosa akibat Adam, dosa yang kita perbuat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, telah dihukum Yesus di dalam tubuhnya. Itu sebabnya di kayu salib dia berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Yesus mau ngomong kepada saudara dan saya, dosa-dosamu sudah selesai. Kesalahanmu, kelemahanmu, pelanggaranmu, kata Yesus, sudah selesai. Katakan sudah selesai. 1, 2, 3. Sudah selesai. Saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus, garis bawahi, yang percaya kepada Yesus, Tuhan tidak melihat kita sebagai orang berdosa lagi, tapi Dia melihat kita sebagai orang yang benar, orang yang kudus.
Amin. Kalau kita sadar, kalau kita percaya, kita orang benar, kita orang kudus, yang terjadi adalah begini. Semua konsekuensi dosa, sakit penyakit, penderitaan, kelemahan, kemiskinan, tidak boleh terjadi atas kehidupan kita. Katakan amin. Karena kita sadar kita orang yang dikuduskan, kita sadar kita orang yang dibenarkan karena besar kasih Bapa dalam hidup kita, maka kita punya kuasa untuk menghardik kemiskinan, menghardik sakit penyakit, menghardik penderitaan, dan meminta berkat-berkat Tuhan dicurahkan berlimpah di dalam hidup kita. Yang siap diberkati berikan tepuk tangan yang meriah. Ini kebenaran. Jadi jangan berpikir masih ada dosa di dalam diri kita. Tapi kan Pak, saya masih bisa berbohong, saya masih bisa khawatir. Saudara, betul, kita masih bisa lemah, masih bisa berbuat dosa. Sekali lagi, tapi Tuhan tidak melihat kita sebagai orang berdosa. Hanya saja yang terjadi, kita orang yang benar, tapi sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, masih berbuat lagi perbuatan yang salah. Sama seperti kupu-kupu. Ulat kalau sudah jadi kupu-kupu, masih bisa ke sampah. Itu ulat, kupu-kupu yang bodoh. Tapi apakah kupu-kupu itu bisa berubah menjadi ulat lagi? Nggak bisa, benar nggak? Sama. Kita orang benar, kita orang yang dikuduskan. Meski saat kita jatuh dalam dosa, kita bukan orang berdosa lagi di mata Tuhan. Hanya saja kita keliru, kita salah. Itu sebabnya kita jangan berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena itu orang yang dikuduskan, tapi ngawur. Oke, lanjut. Nah ini Yesus berkata jelas sekali. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Bapa yang menghapus dosa dunia. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Tuhan tidak mau kita menyadari kita ini adalah orang berdosa. Tuhan mau kita paham, anak domba Bapa, waktu kita percaya Yesus, semua dosa kita sudah dihapuskan. Katakan amin. Sehingga kita bisa berkata apa? Oke. Firman Tuhan berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena persembahan tubuh Tuhan Yesus, karena anak domba Bapa yang tersembelih, bukan karena perbuatan benar kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena korban Kristus di kayu salib, maka kita telah menjadi orang yang dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Mari ngomong, saya orang kudus. 1, 2, 3. Saya orang kudus. Bukan cuma Bu Ivena saja orang kudus. Kita semua orang kudus. Amin. Amin. Bukan kudus yang di Jawa Tengah, kampungnya Bu Ivena, bukan. Tapi kita orang kudus. Kita berasal dari kerajaan surga. Katakan amin. Amin. Kalau kita sadar kita orang kudus, maka saya mau berkata kepada saudara, berkat harus datang dalam hidup kita. Kayak orang yakin gitu ya. Kalau kita sadar kita orang kudus, maka saya mau berkata kepada saudara, sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Kalau kita sadar kita orang kudus, semua yang kita kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Masalahnya banyak orang Kristen, dia selalu berpikir, oh saya masih dosa, wajarlah kalau Tuhan hukum saya. Saya masih dosa, wajarlah kalau Tuhan kasih saya sakit penyakit. Kita kompromi dengan keadaan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita menuduh Tuhan tidak sanggup membenarkan kita. Kita menjadi jahat sama Tuhan. Contoh ya, kan Bapak Gembala ini kan doyan sekali makan kikil dan babat gitu ya. Nah, satu ketika Bapak Gembala ngajak saya sama Pak Agus untuk makan kikil. Kami makan kikil lah rame-rame. Wah, ayo silakan Pak Dev, makan yang banyak gitu ya. Makanlah kami, saya dengan Pak Agus makan kikil di Bronggalan situ ya. Makan banyak. Terus setelah selesai makan banyak, kenyang, pulanglah. Saya pulang bersama dengan Pak Agus. Tiba-tiba di jalan kami ngomong sama orang. Wah, parah Pak Gembala. Kita diajak ketemuan, diajak meeting,
tapi nggak dikasih makan. Jahat nggak? Jahat, Pak. Bener nggak? Nggak bener, Pak. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita demikian sama Tuhan. Halo, Tuhan sudah kuduskan kita, Tuhan sudah benarkan kita satu kali untuk selama-lamanya, dan Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, dan kita bilang apa? Aku masih orang berdosa, aku masih jahat, aku masih lemah. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan menguduskan kita, menjadikan kita orang benar. Itu sebabnya kita harus memperkatakan dalam hidup kita, aku orang yang dikuduskan, aku orang yang dibenarkan. Amin. Saya tadi lagu yang tadi itu membuat saya tidak mau menyanyikan sebenarnya. Kan ku pikul salibmu. Terus apa tadi? Liriknya bisa tolong? Aku tidak mau menerima yang terbaik saja. Coba liriknya yang awal, liriknya yang awal. Sebelumnya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja ku terima. Jadi kesannya Tuhan itu ngasih yang buruk dalam kehidupan kita. Kayak gitu tadi, Pak Kris sudah ngasih makan kita enak, makan kikil puas-puas, tapi ngomongnya apa? Nggak dikasih makan. Banyak kita sama, apa kayak lagu salah ya? Saya nggak tahu. Mungkin yang ciptakan ngomongnya dapat dari Tuhan, tapi saya mau sampaikan bahwa kita itu memfitnah Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih yang buruk. Amin. Tuhan tidak pernah kasih masalah penyakit, tapi yang Tuhan kasih apa? Kuasa. Dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah rusak, itu membawa kita kepada masalah, membawa kita kepada penyakit. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk dapat menghardik sakit penyakit, menghardik masalah, menghardik pergumulan, dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Kan ku pikul terus. Tak hanya yang enak saja. Walau jiwaku dikoyakan, kesannya kayak Tuhan, tubuhku diremukkan. Aduh, kesannya kayak Tuhan itu jahat banget gitu ya. Walau tubuhku diremukkan, bayangkan terbaring di rumah sakit, aduh sakit penyakit ini dari Tuhan. Walau jiwaku dikoyakan, stres karena pergumulan, karena masalah hidup, tapi pujianku tak akan terhentikan. Rohmu yang kalau roh yang memberi penghiburan itu benar. Tapi saya mau berkata kepada saudara, please lah, hari ini kita mesti berkata, Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup. Tuhan telah menguduskan aku, Tuhan telah membenarkan aku. Semua yang buruk datang dari si jahat, tapi aku punya kuasa, aku sudah dikuduskan, selalu menerima yang terbaik dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, kembali ke mana? Jangan kita ngerasain ya. Efesus 3 ayat yang ke-18. Yakin? Efesus 3 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Katakan saya orang kudus. 1 2 3. Jadi ini doa Rasul Paulus. Inilah kerinduan hati Tuhan buat saudara dan saya. Ini dikatakan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus ngomong begini, aku berdoa kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Rasul Paulus tidak menilai jemaat di Efesus lagi sebagai orang berdosa. Tapi apakah mereka masih berbuat dosa? Masih, Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka masih lemah? Masih lemah. Tapi Rasul Paulus menilai umat Tuhan di Efesus bukan sebagai orang berdosa lagi. Maka dia berkata, kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jadi semua orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang sudah dikuduskan. Apa doanya? Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya apa? Kasih Kristus. Nah, cuma sampai di situ dikatakan begini, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia apa? Melampaui segala pengetahuan. Berkat yang pertama bagi orang-orang yang dikuduskan apa? Yang pertama begini, memiliki
panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata memahami di situ, itu dalam bahasa aslinya itu kata lambano. Bahasa Yunaninya kata lambano. Artinya bukan sebatas pengetahuan saja, tapi memiliki, poses, mengalami besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengalami pengampunan yang luar biasa. Mengalami perlindungan yang luar biasa. Mengalami penyertaan yang luar biasa. Mengalami mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, dan mengenal kasih itu sekalipun ia apa? Melampaui segala pengetahuan. Menerima kasih itu, memiliki kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Apa sih kasih yang melampaui segala pengetahuan? Contoh paling sederhana, seperti yang Yesus lakukan. Kalau hitung-hitungan kalkulator manusia melampaui segala pengetahuan itu, kalkulator manusia 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi kalau kasih yang melampaui segala pengetahuan, 5 tambah 2 bukan sama dengan 7. 5 tambah 2, 5.000 laki-laki kenyang, sisa 12 bakul. Itu kalkulatornya Tuhan. Itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memahami, kau sangat disayangi, kau sangat dikasihi. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, ketakutan boleh ada, tagihan jatuh tempo boleh datang. Tapi Tuhan mau berkata kepada saudara, jangan khawatir, jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar. Tepat pada waktunya, Dia pasti beri jalan keluar yang terbaik. Amin. Karena kenapa? Kasihnya melampaui segala pengetahuan. Bagaimana saudara bisa mengalami kasih yang berlimpah-limpah itu? Sadar, kita orang kudus. Sadar, kita sudah dikuduskan. Sekali lagi, tapi saya masih bisa jatuh dalam dosa. Iya, memang semua kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan menghakimi diri kita bahwa kita orang berdosa. Lihatlah sebagaimana Tuhan melihat kita. Dia sudah menguduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ngomong kanan kiri, kamu duduk di sebelah orang kudus. Kalian siapkan khotbah ini, saya ingat Bu Ivena. Ini orang di sini Bu Ivena. Halo, saudara mau menikmati kasih Tuhan? Saudara mau menikmati berkat Tuhan? Selalu sadari, saya sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ini sebabnya mengapa kami sekeluarga setiap hari selalu mau menerima tubuh darah itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab bilang, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita menikmati kasih yang melampaui segala pengetahuan. Orang lagi krisis ekonomi. Orang toko-tokonya sepi semuanya. Orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena keadaan, karena harga naik. Tapi bagi orang-orang yang dikuduskan, dia akan selalu diberkati. Tokonya rame sendiri. Kenapa? Karena ada kasih karunia di dalam kehidupan orang yang dikuduskan. Amin. Kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan. Next. Kita kembali. Ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Bapa. Yang kedua, kalau yang pertama tadi memiliki kasih, ya, memiliki kasih yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam, yang melampaui segala pengetahuan. Yang kedua adalah begini, kita mengalami yang namanya kepenuhan akan Bapa. Kita penuh akan pribadinya. 1 Korintus 6 ayat 19 ngomong begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa?
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita sadar, kita percaya kita sudah dikuduskan, maka firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sekali lagi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah rumah Roh Kudus. Saudara tahu apa artinya bait Roh Kudus? Bukan cuma tempat Tuhan berdiam, bukan Bapak Ibu Saudara. Kebenarannya adalah begini, saat tubuh kita bait Roh Kudus, sakit penyakit gak boleh ada. Amin. Kenapa? Karena ini rumah Roh Kudus, bukan sarang penyakit. Amin. Penderitaan gak boleh ada, kesusahan gak boleh ada. Tapi yang ada apa? Yang ada buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Semua yang baik yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Amin. Kenapa? Tubuh kita bait Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena dia ada, dia berkuasa di dalam tubuh kita. Sekali lagi, kita nggak boleh stres. Kita nggak boleh ketakutan. Kita nggak boleh panik. Kita nggak boleh khawatir dengan yang namanya sakit penyakit. Saya tadi malam demam tinggi, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya 2 kali khotbah tadi pagi. Tapi sekarang saya bisa khotbah dengan sangat bersemangat sekali. Kenapa? Karena saya sadar tubuh saya bait Roh Kudus. Kalau tubuh saya bait Roh Kudus, kelemahan nggak boleh berkuasa. Amin. Ini kebenarannya. Istri saya bangun pagi tadi batuk. Ngomong, aku sembuh. Dan benar, sekarang udah nggak batuk lagi. Sehat. Di rumah kan ada keluarga datang. Dari sejak bulan Februari, dia suaminya meninggal. Dia seorang gembala senior. Suaminya meninggal, membuat gula darahnya tinggi sekali. Dan sejak bulan Februari itu, gula darahnya tidak pernah di bawah 150 itu gak pernah. Selalu di atas 200, selalu di atas. Datang ke Surabaya tujuannya mau berobat. Tapi karena tinggal bersama-sama dengan kami saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, ngapain buang-buang duit ke dokter kalau firman Tuhan bisa menyembuhkan? Ngapain buang-buang duit untuk pengobatan dan lain sebagainya kalau kita percaya ada mujizat di dalam Yesus? Padahal dia Tuhan senior. Dari bulan Februari tidak pernah rendah gula darahnya, tinggi terus. Istri saya sepanjang beberapa hari ini sampaikan firman, beritakan Yesus menyembuhkan. Bukan cuma Yesus menyembuhkan, kesembuhan sudah ada di dalam dirimu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, gula darah harus normal. Tadi pagi ngecek, dia berdoa dalam nama Yesus selamat. Waktu dia ngecek, pertama kali dari sejak bulan Februari, ini bulan apa? Bulan Mei. Pertama kali dari sejak bulan Februari, 113. Dan dia sangat-sangat bersuka cita. Lumayan duitnya bisa pakai liburan, pakai makan-makan. Loh, ini yang kami alami loh Bapak Ibu Saudara. Ini yang kami alami dalam hidup keluarga kami tuh. Ya saya bukan anti dokter, bukan. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi saya melihat bahwa kita itu adalah tempatnya Tuhan. Kita itu penuh dengan pribadinya, penuh dengan hadiratnya, penuh dengan kuasanya. Dan Tuhan mau kita praktek kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 1:16 ngomong begini, karena kepenuhannya, karena kita penuh akan pribadinya, kita semua menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Wah, kalau kita sadar kita orang yang dikuduskan, tiap hari kita memperkatakan, bersyukur Tuhan, aku sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Aku bersyukur Tuhan, hari ini aku pasti diberkati. Hari ini aku pasti menerima kasih karunia. Kenapa? Karena aku sudah dikuduskan, karena persembahan tubuh Tuhan Yesus. Kalau kita sadar, kita terus berkata kita sudah dikuduskan, maka yang terjadi, hidup kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia.
Saudara pernah ngalami yang namanya dipaksa liburan? 2 minggu, bulan lalu kami itu dipaksa liburan sama Tuhan. Saya cerita, cuma Pak Gembala yang tahu. Pak izin mau ke Bali. Dipaksa liburan. Anak saya kan libur 2 minggu. 1 minggu pertama itu, dan memang kami sudah tidak mau liburan gitu ya. Karena berpikir awal tahun kemarin kan sudah liburan. Jadi kali ini nggak usah liburan dulu, liburan apa lebaran kemarin. 1 minggu pertama sudah di rumah saja gitu ya. Tapi hari Sabtunya itu, tiba-tiba anak-anak ini teriak, masa kita di rumah terus sih? Kok kita nggak liburan? Nanti kalau sekolah mau cerita apa sama teman-teman gitu. Dan dia teriaknya sampai saya dengar lagi Bapak Ibu Saudara ya, kayak nyindir-nyindir bapaknya gitu. Masa sih? Ngomong gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya memang sudah gak punya budget untuk liburan. Saya ngomong sama istri saya, gak punya budget untuk liburan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka kan cuma tahu minta, bener gak? Dia gak peduli berapa saldonya bapaknya, gak pusing dia. Yang penting dia pengen, dia minta. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa hebat bapaknya, bener gak? Bapaknya sanggup atau enggak? Nah, waktu itu saya gak sanggup. Saya gak sanggup, tapi bapak saya di surga sanggup. Bapak saya di surga hebat. Terus tahu yang terjadi, tiba-tiba istri saya dapat telepon dari orang di negara. Orang itu orang Hindu, dan mereka satu keluarga sekitar 20 orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, kalau untuk hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, meskipun duit saya kepepet, untuk orang mau terima Yesus, gas. Beneran, kalau untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa apalagi yang mau terima Yesus, 10 orang bisa. Satu keluarga, ada yang tato-tatuan, ngumpul kami beritakan itu. Wah, gas. Udah nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Percaya saja, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang. Beneran. Habis ibadah minggu itu ya, habis itu ibadah, pulang-pulang perjalanan baru sampai di rest area di tol. Istri saya ngomong, ada yang transfer. Dan itu liburan ke Bali yang sangat menyenangkan. Wow. Kami dapat hotel yang tempatnya istri saya langsung suka, nyaman sekali. Hotelnya bagus sekali, dekat dari rumah keluarga. Wah, tempatnya nyaman sekali. Karena kan orang sudah pulang liburan. Jadi hotel-hotel kan lagi sepi. Jadi seakan-akan kayak kita punya rumah, punya villa sendiri gitu Bapak Ibu Saudara. Kita nikmati benar-benar. Sana bisa jalan-jalan, makan-makan gitu ya. Babi guling pasti. Ya, nikmati. Awalnya nggak punya budget, tapi Tuhan sediakan. Anak-anak saya nikmati libur. Amin. Dipaksa Bapak Ibu. Tuhan paksa kita liburan. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Saudara mau mengalami kasih karunia Tuhan lebih? Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu rancangan Bapa dalam hidup kita. Mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Berikutnya. Ya, ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata, kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Apa berkat bagi orang yang sudah dikuduskan? Yang pertama tadi, memiliki kasih yang melampaui segala pengetahuan. Yang kedua adalah apa? Memiliki kepenuhan akan Bapa, penuh dengan pribadinya, penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Yang ketiga apa? Menikmati, menerima kuasa yang jauh lebih banyak. Menerima jauh lebih banyak kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Apa artinya ini Bapak Ibu sekalian? Tuhan mau jawab doa-doamu lebih dari apa yang kau pikirkan. Sekali lagi, Tuhan mau menjawab doamu, Tuhan mau menjawab seruan doamu, Tuhan mau menjawab apa yang jadi kerinduanmu lebih dari apa yang kau pikirkan. Itu berkat bagi orang yang percaya dia sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Iblis itu tujuannya apa sih? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Biasanya yang pertama dilakukan, dia curi damai sejahtera. Gara-gara kita kehilangan damai sejahtera, kita mulai stres. Tekanan darah mulai naik, ya, gula darah mulai naik, mulai nyeri-nyeri badan, mulai sakit pinggang, gitu ya. Itu yang dilakukan. Dia curi damai sejahtera, dia curi kesehatan. Kemudian apa? Mulai keuangan, pergi ke sini nggak sembuh, pergi ke sini nggak sembuh, pergi ke sini nggak sembuh. Ya, ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang, bahkan di Alkitab berkata, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Apa yang terjadi? Dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi ke tabib, dia sudah pergi ke macam-macam, dia sudah menghabiskan begitu banyak uang, tapi nggak sembuh. Tapi bersyukur dia ketemu dengan yang namanya Yesus. Bersyukur dia berjumpa dengan Yesus. Waktu dia menjamah jubah Yesus, firman Tuhan berkata, ada kuasa di dalam diri Yesus keluar kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Waktu kuasa itu mengalir, saya percaya itu kuasa kekudusan Yesus. Kekudusan Yesus mengalir dalam diri perempuan itu. Maka yang terjadi saat itu juga, perempuan itu disembuhkan. Cuma masalahnya dia sudah kere, baru dia ketemu Yesus. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini, jangan kere dulu, baru kita ketemu Yesus. Sejak hari ini kita mau selalu mengandalkan Yesus. Kita semua selalu melihat Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus kita bisa menerima kuasa bekerja jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Katakan amin. Masa depanmu indah di dalam Yesus. Pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah di dalam Yesus. Amin. Itu rancangan Tuhan. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menolong engkau. Karena dia mau kita mengalami kuasa. Karena satu alasan, kita percaya kita sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Yang terakhir, Efesus 1 ayatnya 18 hingga ayatnya ke-20. Ini perkataan Rasul Paulus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dikatakan apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian. Dalam King James Version dituliskan inheritance, artinya warisan. Jadi betapa kayanya, betapa berlimpah-limpah warisan yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan yang dikerjakan, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Apa dikatakan di sana? Betapa hebat kuasanya. Orang yang dikuduskan menerima kekayaan, kemuliaan dari warisan yang ditentukan bagi kita. Wah, ini keren Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar kita sudah dikuduskan, kita dibenarkan, saudara mesti tahu, di dalam Yesus saudara punya warisan yang berlimpah-limpah. Kenapa Alkitab menggunakan kata warisan? Warisan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kenapa Alkitab menggunakan kata warisan? Waktu saya merenungkan,
Roh Kudus itu mengajar saya begini. Tuhan menggunakan kata warisan. Saudara tahu kenapa? Karena kalau Tuhan sudah tentukan warisan itu buat saudara, tidak ada satupun bisa mengganggu gugatnya lagi. Kalau berkat itu buat saudara, mujizat itu buat saudara, rezekinya itu buat saudara, Tuhan gak pernah keliru. Kita pasti menerimanya, katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan rancangkan hidup kita diberkati, dan itu memang rencana Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita naik, gak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor, bisnis, usaha, pelayanan, pekerjaan kita diberkati berlimpah-limpah, itu rencana Tuhan. Dan itulah warisan Tuhan dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat pasti digenapi di dalam kasih karunia Tuhan. Ini rencana Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita menerima warisan. Mungkin dari orang tua kita gak dapat warisan, tapi Tuhan sudah menyediakan warisan yang sudah Dia tentukan bagi kita. Amin. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau kita mau melihat kepada Dia, dan kita mau memahami identitas kita di dalam Dia. Kita bukan orang berdosa lagi, tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita apa? Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kasih karunia Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau hormati Dia, hormati kekudusannya, hormati anugerahnya, percaya beranugerahnya, kemurahannya di dalam kehidupan kita. Dan lawanlah iblis, lawanlah penderitaan, lawanlah sakit penyakit, lawanlah kemiskinan, lawanlah kekurangan, lawanlah ketidakberhasilan. Dan firman Tuhan berkata, Dia akan lari daripada. Saya berdoa kita semua akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa kita akan semua akan mengalami berkat demi berkat, mujizat demi mujizat. Seperti lagunya tadi, Kau sanggup membuat mujizat. Dia bukan cuma sanggup membuat mujizat, Dia mau membuat mujizat dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang sudah dikuduskan. Sekali lagi, kita orang yang sudah dikuduskan. Doamu, Tuhan menjawab doamu, doaku lebih besar dari apa yang kita